Banyak yang ingin menjadi pemimpin, namun tidak semua orang memiliki jiwa seorang pemimpin. Lalu apa dasar munculnya wibawa dan karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter dan juga kepribadian. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Agus Harimurti Yudhoyono, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Mayor Infanteri Purnawirawan Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, atau lebih dikenal dengan nama AHY, adalah seorang politikus Indonesia yang belum lama ini, tepatnya tanggal 21 Februari 2024, dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejak tahun 2020, menggantikan ayahnya, mantan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Mengawali karir sebagai perwira TNI Angkatan Darat dan menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000, setelah 16 tahun menjadi perwira, AHY lalu memutuskan untuk keluar dari satuan TNI yang kemudian ia didaulat oleh Partai Demokrat, PKB, P3, dan PAN untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta saat itu. Sejak itu ia aktif berpolitik di Partai Demokrat dan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 sampai 2025 secara aklamasi. Dalam masa kampanye pemilu 2024, dinamika politik Partai Demokrat dalam berkoalisi pada akhirnya menentukan pilihan untuk bergabung dengan paslon Prabowo Gibran. Yang saat ini hasil dari quick count memenangkan pemilu 2024. 10 tahun menjadi oposisi. Kini AHY berhasil membawa Partai Demokrat masuk mendapatkan kursi pemerintahan legislatif, sekaligus melanjutkan masa jabatan 6 bulan ke depan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, menggantikan Hadi Cahyanto. Menurut sudut pandang Ferry Koboy. Siap, Pak. Siap. Sosok AHY ini kan mewakili masih zaman-zamannya anak muda ya. Peralihan. Tapi sosoknya masih muda di politik, menjadi Ketua Partai Demokrat saat ini dan berhasil dalam berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Kini partainya bisa masuk Koalisi Indonesia Maju. Ya, Koalisi Indonesia Maju. Tapi sebelum itu, kita bisa lihat ya, sebelum masa pemilu ini, 10 tahun ke belakang, dengan sekarang, kan berbeda. Sekarang ini sangat kelihatan gitu. Karir AHY, wibawanya, sekarang ini kelihatan. Dibandingkan dulu. Ya kalau dulu kan oposisi. Oposisi itu kan di luar pemerintahan kan itu namanya. Iya. Yang namanya di luar pemerintahan ya pasti menyaksikan, melihat, mendengar. mau seperti apa pemerintahan ini kan gitu, oposisi itu. Terus mengkritik, kalau
namanya juga oposisi Ya, kan betul. gitu. Jadi Jadi ada tidaklah salah kalau misalkan mengkritik pemerintahan, karena oposisi emang seperti itu kan. Selagi mengkritiknya membangun atau apapun itu bentuknya, ya tidak masalah. Oke. Kalau mendukung pemerintahan ya mending di dalam pemerintahan kan, nggak usah oposisi. Jadi kalau orang bilang ya dulu oposisi gini, sekarang karena berkoalisi gini-gini, ya namanya dulu oposisi. Kayaknya nggak ngerti deh orang Ini teh. tapi memang ada loh judul beritanya ya, dulu mengkritik, sekarang mendukung. Ya dulu Ini ada loh judulnya. namanya Judul beritanya Aduh, seperti itu gitu. Dulu mengkritik pembangunan IKN ya kan, sekarang mendukung. Dulu oposisi. ya dulu kan oposisi. Oposisi itu kan ya kerjanya tadi menyaksikan, mendengar kan gitu. Jalannya pemerintahan ini seperti apa kan gitu. Apa yang dilakukan selama masa jabatan presiden itu sendiri kan. Nah tugasnya oposisi ya paling benar mengkritik. Namanya juga di luar pemerintahan. Ya. Selagi kritikan itu bagus gitu. Kalaupun ada yang tidak bagus dalam mengkritik kan gitu, ya namanya oposisi sebenarnya kan gitu. Jadi yang buat judul itu aneh. Gitu. Ya. Tapi Nah, memang ketika berkoalisi, bergabung dengan pemerintahan kan gitu ya. Ketika bergabung harusnya jangan sebut oposisi deh, berdiri sendiri. Nah, gitu ya. Ya, di luar Anggap saja pemerintahan. berdiri di luar pemerintahan. pemerintahan. Partai yang berdiri di luar pemerintahan sebagai penyaksi untuk melihat bagaimana jalannya pemerintahan. Betul. Nah, ketika bergabung, ya mau tak mau mendukung. Pasti mendukung. Bergabung itu kan kata lain dari mendukung. Kalau tidak bergabung, kata lain dari berdiri sendiri, oposisi. Jadi ya harus. Ya pasti ada aja ya berita-berita yang buat sebagian orang yang tidak mengerti, ya kan. Pasti Pelin-pelan, ya kan? akhirnya sosok AHY ini jadi jelek gitu. Karena sekarang kan karirnya lagi. Ya kan kalau dulu ya wajar lah mengkritik kanan, mengkritik kiri, kurang ini, kurang itu kan namanya juga oposisi. Kan gitu. Misalkan contoh sederhananya, dulu lo nggak suka sama Birgi, iya. Dulu kok lo tidak seperti sekarang ini dengan Birgi mendukung. Dulu jalan gue. Sekarang kita udah bergabung ya saling dukung lah. Kan gitu. Ya kalau bahasa sederhananya kan gitu. Kan gitu. Sebelum bahas figurnya AHY kan, supaya jangan, sebenarnya bukan salah pengertian sih. Aku yakin bukan tidak mengerti. Ya. Menciptakan asumsi, opini, pendapat, manajemen konflik. Gitu. Kalau mendukung kan sekarang ya namanya sudah bergabung bro. Gitu kan. Dulu belum bergabung. Karena kalau ada yang mau naik biasanya ada yang pengen dia turun. Iya. Nah karena dia di luar pemerintahan menurutku akhirnya kan jarang terlihat. Misalnya kan di situasi penting aja berbicara kan gitu. Otomatis itu kan gitu. Nah begitu dia sudah bergabung dengan koalisi Indonesia Maju ya namanya, dan mendukung Prabowo Gibran, ya mau tak mau apapun yang program-program yang dibuat oleh calon itu kan mau tak mau pasti didukung. Nah dari setelah mendukung inilah makanya terlihat dan alhamdulillah syukur pada akhirnya kan dia dilantik sebagai Menteri Agraria. Ya, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Pertanahan seperti itulah. Ya otomatis. Tapi kan itu oposisi 10 tahun terus kalah oleh diangkat menteri gitu.
Apa gunanya kan gitu ya, banyak yang ngomong gitu ya, apa gunanya 10 tahun oposisi terus hanya gara-gara menteri. Astagfirullahaladzim. Masa setelah 10 tahun lamanya, terus kok mau diangkat jadi menteri cuma beberapa bulan gitu ya? Bukan Cuma soal beberapa bulan. mau tidak mau dulu itu itulah yang namanya komitmen. Kita punya partai, kita akan bergabung dengan pemerintahan atau tidak. Akhirnya tidak. Ya. Kata lain dari oposisi. Ya. Ya sudah. Jadi bukan karena tujuan oposisi itu tidak ada nilainya hanya karena diangkat menteri, bukan. Nah ini mau sampai kapan nih kita oposisi nih? Entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 4 tahun, entah 5 tahun, entah 10 tahun, entah 20 tahun, entah 100 tahun. Ya selama oposisi ya seperti itu. Jadi kalau lagi oposisi tiba-tiba diangkat jadi menteri, nah itu bukan oposisi namanya. Itu baru persoalan itu. Ya. Itu baru ancaman. Setelah mungkin musyawarah mufakat, akhirnya memutuskan untuk bergabung. Kemudian kampanye mendukung paslon kan ya dengan visi misi paslon lah segala macam apalah itu. Ya wajar lah kalau akhirnya karena partaimu sudah bergabung di pemerintahan ini, rasanya tidak salah kalau diangkat jadi menteri. Kadang-kadang banyak orang tuh masuk partai, masuk politik doang, tapi tidak ngerti gitu. Akhirnya kecewa. Dulu lo berjuang keras seperti ini sendiri, tapi perjuanganmu panjang lebar itu masa sih gara-gara ini, bukan soal itu, bukan. Itu beda-beda cerita. Tapi kayaknya berita-berita yang muncul ini bukan karena yang membuat berita atau yang menjelaskan itu tidak ngerti politik. Bukan. Ya rata-rata kan ada udang di balik rumput. Jangan sampai yang nggak ngerti politik jadi ngerti politik gitu. Iya. Oke. Dulu sebelum dirimu kerja sama, lu nggak pernah datang ke rumahnya. Namanya juga nggak kerja sama. Sekarang lo ketika kerja sama ke rumahnya mulu, ya gue udah kerja sama. Terus masa begitu kerja sama lo diangkat jadi ini mau? Ya kan sudah kerja sama, pasti gue mau diangkat apa? Tapi kan perjalananmu nggak kerja sama. Sebelumnya kan? Ya bukan. Gimana sih caraku ngejelasin ini supaya dimengerti oleh yang dengar gitu. Iya, kasar ini singkatnya gini. Dulu kan gak suka, kok sekarang? Makanya jangan ini. Dulu katanya gak suka, sekarang kok suka gitu. Dan mayoritas partainya menurutku mendukung. Ya. Yang tidak mendukung kan yang ini dan itu itu udah biasa itu. Pasti di dalam ada, percaturan pasti. Politik asik. Sudah pasti. Di dalam percaturan politik itu mah biasa terjadi. Sudah biasa. Iya, kritik mengkritik atau apalah itu. Sudah biasa. Yang penting kan komitmen ya. Dalam posisinya. Komitmen kita kan dulu oposisi. Ya, komitmen kita oposisi. Ada pula komitmen kita kerjasama. Ya. Komitmen oposisi dominannya mengkritik, kan gitu, benar nggak? Betul. Komitmen dari oposisi dominannya mengkritik. Ini gua ngajarin nih, siapa tahu ada yang tidak ngerti nih. Ya. Saya bukan orang politik tapi saya ngerti. Komitmennya oposisi dominannya mengkritik pemerintahan, itu pasti dimanapun. Komitmennya kerjasama ya mendukung. Kemudian di dalam mendukung itu dilibatkan, kan gitu. Bahkan diangkat, ya itu sudah jelas, sudah pasti. Tapi lo kayaknya sibuk banget, ini itu, ya, namanya kerjasama mas bro, gitu kan. Ya gue mau tak mau harus bersumbangsi, gitu kan. Gitu. Sebenarnya lucu yang gue bahas, cuma apa boleh buat kan keadaan dan situasi yang membuat. Bukan begini, kadang-kadang orang udah
belajar kan ya, Hmm. muter-muter gitu, belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Tapi kalau yang gue lihat begitu lo memberikan penjelasan, kayaknya langsung, aduh ngapain gue capek-capek selama ini ya. Ya itu Disederhanakan gitu, ya, disederhanakan. itu tanda-tanda orang cerdas yang benar-benar. Wah. Ya sudah, itu soal oposisi dan koalisi. Ya, ini berita yang lagi hangat kan, Ya. kayak gitu.